Tuh kan, bingung kan? Ngurusin bayi sebanyak itu, ya, repot. Anak-anaknya pada nangis. Lagian sih bapaknya kayak kurang kerjaan. Hola netizen yang tercinta, detik-detik anak asuh Pratiwi Novianti dibawa pihak dinas sosial kewalahan, anak-anak menangis. Diketahui pihak dinas sosial mengambil anak-anak asuh dari ODGJ yang dirawat oleh Pratiwi Novianti pada Senin 31 Juli 2023. Adapun pihak dinas sosial menyebut mengambil anak-anak asuh karena tidak memiliki berkas lengkap hingga berujung membuat anak asuhnya diambil paksa. Dalam video yang beredar terlihat momen detik-detik anak asuh dibawa oleh dinas sosial. Terpantau dalam video tersebut saat anak-anak dibawa pihak dinas sosial ada beberapa bayi yang menangis. Bahkan terlihat raut wajah salah satu pihak dinas sosial diduga kewalahan melihat anak-anak asuh tersebut menangis. Terdengar pula salah satu pihak dinas sosial menanyakan soal susu anak bayi karena menangis. Kendati begitu, momen tersebut sontak jadi sorotan. Bahkan netizen yang berbakti menduga raut wajah salah satu pihak dinas sosial tersebut kewalahan karena anak-anak asuh menangis. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gimana Pak? Nah, kerepotan kan ngurus bayi-bayinya Mbak Novi? Makanya Pak, jangan main paksa ngambil anak orang. Baru bawa begitu aja belum sampai diasuh. Udah repot kan? Anaknya nangis terus, babynya semua nangis. Itu tandanya babynya nggak nyaman Pak. Bapak harus paham. Mending diurusin di sana. Mending diurusin di Dinsos. Belum tentu juga kalian urusin tuh dengan ikhlas seperti Mbak Novi ngurusin mereka. Makanya nggak usah lah Pak. Bisa dibicarakan baik-baik. Oh Mbak Novi, kalau mau adopsi begini. Ajarin. Bimbing Novi. Jangan main ambil anak orang begitu. Mbak Novi itu ngurusin dari lahir Pak. Ya, ngebiayain oke lah, ngebiayain mah itu mungkin Mbak Novi nggak hitung-hitungan. Dia mungkin udah deket sama bayinya itu. Beda Pak, orang ikhlas sama orang yang sok mau jadi pahlawan beda. Ya, jangan sakit hati ya kalau saya ngomong ya. Kenyataannya Pak, di Dinsos sana itu bayi-bayi itu terlantar. Beda dengan kita kalau ngurus para ibu-ibu yang pakai nurani, pakai jiwa. Beda. Nggak mungkin Mbak Novi itu mau memperjuangkan kalau dia tidak punya keikhlasan. Paham ya Pak? Makasih, saya marah Pak. Astagfirullahaladzim, tuh kan salah satu petugasnya Dinsos itu Pak Kadis atau bukan ya, aku nggak tahu ya, aku nggak paham itu siapa. Tapi kalian baru ngambil aja, masukin ke dalam mobil, anak-anaknya pada nangis, kalian langsung teriak, Bu buatin susunya dong. Gimana Mbak Novi yang udah sekian lama ngurusin anak-anak itu ya? Kalian, aduh, saya takut salah ngomong deh, kurang kerjaan ya. Mendingan yang udah dirawat sama Mbak Novi, kalian support, terus kalian dukung. Kalau memang ada prosedur yang tidak dilakukan oleh Mbak Novi atau mungkin yayasan-yayasan sosial lainnya, kalian sosialisasi, kalian data tuh, ya kan? Kalian panggil, kalian undang, sosialisasiin, ini loh prosedurnya, sehingga nggak kejadian seperti ini. Malah mereka dirangkul untuk membantu meringankan tugas kalian, dinas sosial. Ini aku sampai gemeteran loh mau komen ya, beneran deh. Aduh, belum apa-apa aja kalian udah teriak, bikinin susunya Mbak, anaknya pada nangis. Itu gimana kalau di dinas sosial semua pada nangis ya? Sampai gemeteran loh tangan saya, nahan emosi jiwa, ya kan? Udah deh, mendingan berdamai ya, berdamai, duduk bareng sama Mbak Novi, selesaikan baik-baik, kembalikan ke Mbak Novi, support Mbak Novi. Kalau ada prosedur yang salah, kasih tahu Mbak Novi, ini loh prosedurnya Neng, kita bantu ya untuk melengkapi prosedur yang benar, bukannya seperti itu. Bagaimana sahabat-sahabat Rahmi? Selamat hari Jumat, berkah hari Jumat. I love you all. God bless you all. Tuh kan, bingung kan? Ngurusin bayi sebanyak itu, ya, repot. Anak-anaknya pada nangis.
Lagian sih bapaknya kayak kurang kerjaan. Orang udah bener-bener diurusin sama Mbak Novi. Anak sehat, bersih-bersih semua. Pakai acara mau diambil. Mendingan itu urusin yang belum diurus orang di bawah kolong, gembel apa kek. Jangan yang udah sehat, udah bersih baru mau diurusin. Hah? Gak ada kerjaan loh. Emang enak urusin bayi. Satu aja pusing, apalagi banyak. Mau cari kerjaan, cari aja yang lain, Pak. Kasian tuh bayi sama Mbak Novi. Pak, rungokno ya. Ngurusin bayi itu nggak seenak bikinnya. Kan katanya tim bapak punya prosedur untuk mengurus bayi gitu loh. Bukan setiap bayi yang nangis itu butuh minum susu. Minum susu itu ada aturannya juga, ada jam-jam tertentu. Ada yang sejam sekali, 2 jam sekali, 3 jam sekali, Bapak. Nggak sembarangan. Koko bukan tim dinsos, nggak ada prosedurnya. Tapi Koko paham tuh anak kecil kalau nangis, dia ketakutan, nggak nyaman atau lapar. Serius. Kalau mau tahu cara ngediamin bayi pas dia nangis, mau tahu dia lapar atau bukan, belajar dulu sama wanita-wanita istimewa terkuat di dunia ini yang mempunyai bayi, yang udah pernah ngerasain bayi nangis tengah malam. Siapa di sini yang ikutan juga kayak greget gitu tentang pemberitaan salah satu YouTuber yang kayak ngurus-ngurus ODGJ, terus juga tunawisma, balita, atau orang-orang yang terlantar yang memang membutuhkan pertolongan. Nama YouTubernya adalah Pratiwi Novianti, atau sering kita sebut Kak Novi atau Teteh Novi. Jadi, sebelum kita panjang lebar ya, jujur saya pribadi ada di pihaknya Kak Novi. Karena kenapa? Ikutan greget. Dan ini bukan, harus digarisbawahi ya, bukan karena terprovokasi. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, jangan termakan provokasi sama Kak Novi gitu loh. Ini jujur sama sekali bukan karena terprovokasi, tapi karena rasa kemanusiaan saya tuh muncul ketika melihat statement-statement yang menurut kita tuh apaan sih gitu loh. Poin pertama, tentang dokumen. Kata si paling dokumen yang cewek itu, yang viral mukanya di sosial media, katanya kurang lengkap. Kan itu bisa ya, tanpa harus mengambil 10 balita yang udah diurus sama Kak Novi itu, dikasih tahu gitu loh si Kak Novinya, oh ini dilengkapin ya, bla 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 bla. Kalau misalkan si Kak Novi udah emang ngerasa kayak nggak sanggup, baru diambil. Harusnya seperti itu, mungkin lebih manusiawi ya, dan lebih kayak enak, dan netizen juga nggak akan ngegoreng ini dan nggak akan tersulut emosi gitu loh. Poin kedua yang bikin netizen itu tersulut emosi adalah, ngapain sih kalian ini ngurusin ODGJ, terus balita, tunawisma, gelandangan, atau semacam itulah yang udah diurus baik-baik sama Kak Novi gitu loh. Kenapa kalian gak fokus sama gelandangan atau yang terlantar itu, termasuk ODGJ yang emang belum terjamah sama sekali dan butuh perhatian lebih dari Dinas Sosial sama Kementerian Sosial. Dan poin yang ketiga, harusnya kalian itu mengapresiasi apa yang dilakukan sama Kak Novi. Kayak kan diberi penghargaan udah nih, tinggal kalian tuh apa kayak kolaborasi kayak antara Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dengan Kak Novi, dengan para YouTuber yang emang notabene mengurusi orang-orang yang semacam ODGJ, orang yang terlantar dan semacamnya gitu loh, yang membutuhkan perhatian lebih. Dan ini saya ulangi lagi ya, ini bukan karena termakan provokasi oleh Kak Novi, harus dicatat nih garis bawahi, tapi karena rasa kemanusiaan saya pribadi yang timbul karena ngelihat kok dibeginikan gitu loh. Orang baik loh itu, diurus dengan baik loh, tanpa ada kekurangan apapun. Dan kebutuhan-kebutuhan mereka tuh terpenuhi gitu loh. Dan kita sebagai netizen, kita jangan diam aja, jangan mau karena mereka pemerintah jadi kita iya-iyain aja gitu loh. Apa yang seharusnya dan apa yang baik untuk kita semua kita dukung, selagi masih ada yang mau melakukan hal tersebut gitu.